Nabi mengingatkan birru abaakum tabarrokum abnaukum. Berbuat baiklah engkau kepada ayah bundamu, karena nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu, gitu loh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Tidak terasa kita sudah di tanggal 18 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1446 Hijriah. Tanggal 27 nanti kita akan memperingati hari besar Islam, Isra Mi'raj, diperintahkannya sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ini menjadikan introspeksi kita bersama dan menjadikan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah kita awali kajian kita tentang hadis yang membahas tentang tarbiyatul aulad. Sekarang kita masuk di hadis ke-12 yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Khwaitan. Semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Hadis ke-12 ini berkaitan dengan senang mengucapkan salam pada anak kecil dan membangkitkan kepercayaan diri mereka. Walaupun hadisnya pendek, tetapi makna filosofisnya sangat dalam, dan biasanya walaupun pendek, kalimat dalam hadis itu adalah dayiqun bal amiq. Walaupun kelihatannya sempit tetapi dalam, kelihatannya pendek tetapi sebenarnya berat untuk mengamalkannya. Maka jangan kita remehkan hadis itu walaupun pendek. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi ibni Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin
Wasallama alaihim. Dalam lafadz yang lain disebut marra ala sibyanin, ya. Bedanya kalau ghilman itu anak-anak yang masih kecil setelah balita tapi belum sampai balik. Kalau sibyan itu mulai dari ayunan sampai dia balita. Nah, itu bedanya ya. Kalau balita berarti untuk umur TK. Betul. Atau PAUD. Kalau TK sekarang masuknya umur 4 apa umur 5? TK 0 kecil dan 0 besar, ya. Bapak Ibu dulu lulus nggak TK? Jadi harus lulus ya. Ini riwayatnya Imam Bukhari nomor 6247 dan dalam riwayat Muslim 2168. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa. Jadi biasa itu berarti kalau Nabi lewat itu berarti Nabi pasti mengucapkan salam. Kita ini kebiasaannya kalau salam kan sama orang yang besar-besar, sama yang tua-tua, sama anak yang kecil-kecil itu jarang. Yang anak kecil tidak ngerti ya. Anak-anak sedang bermain itu kita perlu tuh salam-assalamualaikum gitu ya. Walaupun pendek nggak apa-apa. Selain menyapa mereka, tetapi juga perlu mendoakan keselamatan pada mereka. Ya, melewati anak-anak, ghilman itu adalah anak-anak, gulam. Ya, kalau Nabi memanggil anak sebagai panggilan kesayangan itu ya gulam namanya. Walaupun gulam itu adalah juga dipakai oleh ulama di India, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ya, pemimpin golongan Ahmadiyah. Jadi gulam itu adalah anak laki-laki. Kalau perempuan itu bintan atau binti. Selain ibnu atau ibnan atau banin, ya. Kalau tadi yang disebut di dalam Al-Quran ya bunayya, wahai anakku laki-laki. Yang dimaksud bunayya itu adalah Ismail, bukan Ishak. Ya. Jadi kalau kita memanggil ya bunayya, kalau jumlahnya banyak ya bani, keturunan. Kan sering tuh ada acara-acara halal bihalal Bani Adam gitu ya. Berarti banyak yang diundang. Ada yang pernah diundang halal bihalal Bani Adam. Berarti mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Nah, itu. Bani Hashim, nah, anaknya Pak Hashim. Ya. Nah, karena melewati anak-anak itu selain kita memang perlu memberikan perhatian pada mereka, tapi kita juga mendoakan, maka doa itu ternyata tidak hanya kepada orang dewasa atau orang tua, Pak, atau orang yang kita kenal, tapi salam juga kepada orang yang tidak kita kenal pun, termasuk kepada anak-anak kecil yang mungkin itu anaknya orang lain, bukan anak kandung kita sendiri. Bahkan kalau kita ke rumah kita sendiri, yang rumah itu kosong, karena kita baru berpergian, kita harus ucapkan salam juga. Kita mau pergi meninggalkan rumah kita,
kita juga sampaikan salam kepada yang ada di rumah. Siapa yang ada di rumah, Bu? Penghuni terakhir. Makhluk selain kita itu ada makhluk Allah yang ada di masjid ini, yang ada di rumah kita, yang ada di semua tempat. Itu namanya jin. Jin itu ada yang muslim, ada jin yang kafir. Termasuk yang ikuti Bapak Ibu semuanya, namanya jin korin. Selain malaikat yang mendampingi kita, Raqib dan Atid. Jadi walaupun kita dalam kesendirian, kita pun juga harus ucapkan salam. Pulang ke rumah sendirian, pergi dari rumah sendirian, tetap ucapkan salam. Nah, gitu ya. Jadi mungkin baru sekali ini Bapak Ibu tahu kalau Nabi Muhammad itu mengucapkan salam pada anak-anak ya. Kalau ada anak-anak mainan-mainan di situ, saya ucapkan salam pada mereka. Walaupun mereka mungkin belum bisa mengerti, tapi mendoakan itu penting. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kepada anaknya orang lain pun ucapkan salam, doakan keselamatan. Nah, itu wujud dari ini tadi, pendidikan. Nah, disukai untuk mengucapkan salam pada anak-anak. Jadi artinya Nabi itu suka gitu loh dengan perbuatan itu. Berarti karena kecintaan Nabi pada anak-anak, sampai Nabi pun itu menunjukkan pada kita bahwa ucapan salam itu bukan untuk orang dewasa saja. Bukan untuk orang tua-tua saja. Bukan untuk mayit yang ada di kubur. Ya, pada orang mati saja kita salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Berarti salam itu sifatnya universal untuk semua orang, semua umur. Kalau kepada orang Yahudi dan Nasrani, Ustaz, bagaimana? Apakah kita juga mengucapkan salam? Kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam pada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita harus menjawab waalaikum. Titik. Nanti dilihat di kitab hadis Bukhari dan Muslim, riwayat kitab itu Bukhari dan Muslim, khusus babus salam, yaitu bab tentang mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang Yahudi dan Nasrani sama kita nih, karena menghormati kita, walaupun sebenarnya tidak boleh mengucapkan salam kecuali sesama muslim, tapi mereka itu mungkin ingin menghormati kita. Kadang mereka itu salamnya juga fasih loh. Ya, kayak Rocky Gerung tuh. Rocky Gerung tuh sering kalau dia berdebat di mana-mana, dia memberikan presentasi di mana-mana, Rocky Gerung tuh mengucapkan salam di awal dan salam di akhir. Coba mana orang berdebat pakai salam? Cuman Rocky Gerung. Padahal kita tahu Rocky Gerung itu beragama apa. Nah, kalau sudah begitu, maka kita harus jawab waalaikum, titik. Dulu ada orang Yahudi yang mengucapkan salam Nabi, tetapi salamnya itu bunyinya begini, Assalamualaikum, yang artinya celakalah engkau. Nabi tetap menjawab tuh waalaikum, gitu toh. Jadi menjawab itu artinya dalam rangka tidak semata-mata kita mendoakan, tetapi kita juga menghormati perhatian orang kepada kita. Walaupun itu ucapan yang mungkin menurut kita adalah doa keburukan. Jadi kalau doa keburukan ya jangan dibalas dengan keburukan. Nah, untuk anak-anak kita ajarkan itu supaya anak-anak itu sejak kecil, walaupun mereka bermain, kalau ketemu sama teman-temannya, biar mengucapkan salam. Walaupun cuma salamnya salam anak kecil-kecil. Assalamualaikum.
gitu kan ya. Waalaikumsalam, gitu kan. Kalau anak kecil, salam gitu kan. Karena dia masih belajar mengucapkan. Tetapi itu penting. Karena belajar di waktu kecil, bagaikan mengukir di atas batu. Tapi kalau belajar di waktu dewasa, bagaikan mengukir di atas air. Dalam syairnya disebut at-ta'limu fis-sighari kan-naqsi 'alal hajari. Ya, gitu kan? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau di atas batu kita mengukir, itu lebih mudah kita melatihnya. Supaya anak itu mudah. Oh, ternyata bapakku, kalau aku lagi bermain bersama teman-temanku, ternyata bapakku juga mengucapkan salam kepadaku. Nah, itu yang akan terekam di memori anak. Itu yang penting. Nabi kalau ketemu anak-anak pasti mengucapkan salam. Mereka mengerti atau tidak mengerti, mereka menjawab atau tidak menjawab, itu tetap ucapkan salam. Bapak-bapak kalau lewat kuburan juga begitu. Dijawab atau tidak dijawab, Bapak harus tetap mengucapkan salam. Nanti kalau Bapak menuntut, saya tidak dijawab Pak di kuburan Pak sama mayit-mayitnya. Ya tunggu aja sebentar lagi. Kalau dijawab beneran, berani nggak? Makanya belum lewat aja sudah lari. Itulah kemudian kebanyakan lihat film-film horor. Iya, ada apa itu kan? Kan kuburannya itu kan di situ ya. Betul ya? Yang untuk sini mana kuburannya? Ah, lewati masjid nggak itu? Iya. Kalau subuh-subuh ada orang pakai baju putih melewati kuburan, itu bukan mayit. Emang ibu-ibu mau subuhan pakai mukena dari rumah? Ya? Masa ibu-ibu pada ditakuti ya? Itulah ada orang pakai baju putih-putih menuju ke masjid. Ngelewat kuburan, emang dari rumahnya dia itu pakai mukena. Nah, itu bukan dari kuburan, dari rumahnya dia pakai mukena. Gitu ya. Nah, jadi salam ini ternyata sudah diajarkan oleh Nabi sejak anak-anak masih kecil. Bahkan masih bayi. Tuh, kata marro ala sibyan. Kata sibyan ini dalam Al-Quran disebutkan ketika Maryam menggendong Isa. Ya, qala sobi. Coba dicek. Bunda yang pegang HP itu. Nah, jadi di kata-kata bayi yang berbicara itu cuma Nabi Isa saja. Karena waktu itu dituduh bahwa bayi ini adalah anak haram dan ibunya adalah seorang pelacur. Ya. Karena ini bagaimana caranya membantah mereka, maka qala sobiyu. Bayi ini tadi, Isa ini langsung jawab, "Inni Abdullah. Aku itu adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Betul Bu ya? Ketemu enggak? Di surat Maryam. Iya, betul. Sobi. Sobi itu adalah anak bayi yang masih di dalam buayan. Minal mahdi. Nah, sampai dia umur 5 tahun. Karena itu dalam konteks anak-anak bayi. Bayi anak di bawah umur 5 tahun. Nah, berikutnya, karena ini adalah kesukaan Nabi, maka kita harus belajar memiliki kesukaan seperti Nabi, kegemaran Nabi, apa yang favorit. Amalan kita nanti Bapak Ibu, itu ditimbang berdasarkan amalan yang favorit.
Bapak-bapak, amalan favoritnya apa, Pak? Yang paling disenangi dari amalan apapun gitu, apa kira-kira? Mendatangi undangan takjil. Tak pilihkan kalau Bapak Ibu tidak mau jawab. Sekarang kita jawab. Mendatangi undangan takjil. Itu namanya amalan favorit. Iya kan? Kalau perlu setiap hari lah kita itu takjil. Dapat undangan ke sini, undangan nanti reuni, undangan kelompok WhatsApp, kelompok gini kan ya? Kelompok pensiunan. Kan seneng tuh tiap hari. Sampai 1 bulan penuh kita nggak masak. Karena kita mendatangi takjil, berbuka bersama. Paling seneng orang mendatangi. Nah, itu namanya amalan favorit. Ya. Nabi ini amalan favoritnya salah satu memberi salam pada anak-anak. Ada juga orang tua yang suka nyangoni anak kecil. Nah, mbah-mbah kita itu, kalau kita datang hari raya, itu sukanya membeli, kalau istilahnya orang Jawa itu galak gampil. Ya, nah dikasihlah ini duwe gitu. Padahal cuma beri uang berapa gitu, 2.000, 5.000, uang-uang kecil aja, tapi seneng. Dan itu adalah amalan favorit. Nah, amalan yang kita paling cintai itu nanti akan menjadikan amalan yang kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, ini amalan yang aku sukai. Nah, kalau Nabi Muhammad, masalahnya banyak amalan yang disukai. Sampai-sampai kita itu kewalahan kalau mau meniru Nabi Muhammad. Kita ini pilih-pilih kadang itu. Ya, memberi salam pada anak-anak mengandung pemuliaan dan penghormatan pada mereka. Jadi anak kecil pun harus dihormati supaya anak-anak kita nanti menjadi orang yang suka menghormati dan menjadi orang yang terhormat. Nabi mengingatkan birru abaakum tabarrokum abnaukum. Berbuat baiklah engkau kepada ayah bundamu, karena nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu, gitu loh. Itu kalau istilahnya orang-orang umum namanya hukum karma. Kalau anak berbuat baik sama orang tua, nanti keturunannya juga akan membalas kebaikannya. Tapi kalau ada anak yang durhaka sama orang tua, nanti anaknya akan lebih durhaka daripada dia. Makanya Bapak Ibu tolong renung-renungkan sekarang ini anak-anak kita itu, kepada kita itu perlakuannya seperti apa. Jangan-jangan kita dulu memperlakukan anak kita seperti itu. Jangan suka bentak-bentak anak. Nanti anak kita bentak-bentak kita di waktu kita tua. Ya. Gantian. Iling-iling itu makanya. Jangan suka ninggalin anak. Nanti kita ntar kalau tua ditinggalin. Pak, di rumah dulu ya Pak, aku mau pergi Pak. Tinggali terus. Jadi kasih pengertian. Kalau kita mau meninggalkan anak, diberi pengertian. Ya, jadi memuliakan dan menghormati anak-anak itu, karena sebaliknya nanti kita waktu tua, itu penting sekali anak-anak kita itu supaya memuliakan dan menghormati kita sebagai orang tua. Kalau kita sejak kecil sudah mengasuh anak-anak kita, nanti kalau kita tua-tua akan diasuh oleh mereka. Semakin kita baik dengan anak-anak kita akan semakin baik kepada kita. Ya Bu ya, ingat-ingat itu. Kalau ibu jewit itu nanti tua dijewit ibu. Jangan suka jewit. Bahkan kalau di pupunya itu masih ada tandanya, ntar kalau tua awas kon yo, tak bales kon, genten tak jewit. Ya Bu ya, jangan jewit sampai membekas, karena itu membekas sampai ke hati mereka. Nah ini maksudnya, kalau kita suka memberi salam pada anak kita, nanti anak-anak kita itu loh
suka memberi salam pada kita sebagai orang tua. Kalau kita suka menyelamatkan anak kita, nanti anak-anak kita yang akan memberikan keselamatan pada anak-anak. Nah, yang ketiga, pendidiknya hendaknya bersikap tawadhu, rendah hati terhadap yang lebih muda darinya. Nah, kalau jadi orang tua, jangan sombong kepada yang muda. Maksudnya gini, kalau kita marah, kita sering mengucapkan, saya ini orang tua, kamu tuh anak-anak. Nah, tuh. Iya, memang status itu melekat pada kita. Tapi jangan posisikan seperti itu yang membuat anak itu kemudian selalu diperlakukan sebagai anak-anak terus. Sehingga seolah-olah anak-anak itu menjadi jatuhnya salah terus. Sementara orang tua itu selalu benar terus gitu loh. Itu namanya kita tinggi hati, bukan rendah hati. Padahal kita penting mengajarkan pada anak-anak, ya sudah, mama yang salah. Ya memang salah, mak. Begitu kan ya, Pak Yom. Nanti hari saiki kan ngono, ya kan? Tapi itu tadi tetap tanamkan pada anak-anak. Kata Nabi, laisa minna malam yarham saghirana walam yukrim kabirona. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, kalau yang muda itu tidak menghormati yang tua dan yang tua tidak menyayangi yang muda gitu. Dengan tumbuhnya rasa sayang itu, maka nanti menumbuhkan rasa hormat. Tapi kalau kita tidak menyayangi yang muda, nanti yang muda jadi tidak hormat sama kita. Nah, inilah pentingnya. Ada unsur timbal balik. Yang keempat, menyebarkan salam mengandung sikap saling menyayangi di antara individu masyarakat. Jadi salam itu, pokoknya kita ini kalau menyapa orang biasanya kan, piye kabare, enak zamanku toh, ya itu. Itu kan nyapa ya. Ya selain itu kita juga mengucapkan salam sebagai kita menyapa orang. Tidak hanya basa-basi gitu loh maksudnya itu ya. Memberi salam kepada anak-anak mengandung isyarat perhatian pada mereka. Jadi memberikan perhatian itu penting walaupun hanya mengucapkan salam saja. Apalagi kalau ditanya yang lain-lain sehingga menumbuhkan perhatian yang lebih kuat lagi. Anak saya itu walaupun masih di TK, kalau tidak masuk ditanya sama gurunya. Padahal TK 0 kecil itu pentingnya apa kok ditanya kalau tidak masuk sekolah? Apa itu anaknya pejabat? Bukan juga. Anak kecil yang tidak terlalu punya pengaruh terhadap status gurunya, buat apa juga tanya kan? Tapi ternyata guru-guru anak saya itu akan menanyakan kepada saya kalau anak saya tidak masuk. Sepenting apa coba tanya anak kecil? Apakah mempengaruhi stabilitas nasional? Ya kan? Apakah untuk sekedar konten Instagram? Juga enggak. Sekarang apa-apa kan dikontenin sama orang. Kejeding konten. Gimana orang kejeding gak bisa pakai konten? Jadi tanya itu penting. Jendela ilmu pengetahuan. Tapi juga jendela perhatian. Jadi membuka pintu perhatian pada anak-anak. Kenapa kemarin enggak masuk gitu tuh. Jadi dia akhirnya memorinya terpikir, oh kalau saya tidak masuk itu ternyata saya ditanya, berarti besok-besok saya harus masuk supaya tidak ditanya. Nanti masuk pun ditanya, kenapa kamu kok masuk? Ya kan?
Sama dengan Bapak Ibu kalau ada yang biasa sholat berjamaah, kemudian kalau tidak sholat kan Bapak Ibu mesti tanya toh, kenapa kemarin kok tidak ke masjid? Nah kalau ditanya ya jangan tersinggung tak. Awet jadi biar mudah tersinggung tuh apa? Makanya cepat mati. Janganlah mudah tersinggung. Kalau orang tanya sama kita itu berarti husnudzon lah, positive thinking bahwa dia berarti perhatian sama kita. Sama lah kayak Nabi. Nabi itu kalau Nabi mengatakan sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi bisa bain wa isrina darajat, dalam hadis lain bi khamsatin wa isrina darajat. Ada dua hadis. Sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian. Yang satu yang terkenal adalah 27 derajat, yang satunya adalah 25 derajat. Pertanyaan saya, kenapa kok ada dua hadis, 125, 127? Atau kenapa kok derajatnya harus 27? Nah, menurut beberapa analisis ahli hadis, 27 itu Bapak Ibu ternyata dihitung ketika perintah sholat itu mulai datang, terus diperintahkan untuk berjamaah, yang datang dari orang-orang yang asabiqunal awalun yang baru masuk Islam, sama yang sholatnya itu istiqomah, itu totalnya 27. Modali sahabat Nabi, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, terus Abdullah bin Mas'ud, itu dihitung, itu 27 gitu loh. Makanya kalau sholat sendirian, itu masih kalah dengan orang sholat berjamaah di masjid dengan bersama 27 sahabat tadi. Kadang yang dua tidak datang, jadi 25 derajat. Makanya Nabi katakan, semakin banyak jumlah jamaah, akan semakin tinggi derajatnya, semakin banyak. Makanya kalau di Masjidil Haram, itu kenapa fadilahnya sampai 100.000? Karena memang jumlahnya waktu itu mencapai sekian. Itu analisis benar berdasarkan kuantitas. Ya, belum kualitas sholatnya ya, masih kuantitas sholatnya, 27 derajat. Nah, sekarang ini tolong dihitung jamaah kita ini berapa yang rutin, yang jamaah inti, bapak-bapak, misalnya satu soft itu pernah dihitung berapa enggak ini? Ya, kira-kira 20. Kalau satu soft itu penuh berarti 20 orang, alhamdulillah. Berarti bapak dapat 20 derajat dikali 27 tadi. Jadi 27 dikali jumlah jamaahnya. Ibu-ibu berapa yang rutin? Satu soft, dua soft. Satu soft itu berapa kali ibu-ibu? 10 ya? Karena separuh ya. Nah, kira-kira gitulah. Jadi maksudnya itu derajat sholat kita secara kuantifikasi itu adalah ditentukan oleh derajatnya di zaman Nabi dikalikan jumlah jamaah kita. Kalau di Masjidil Haram jumlah jamaah dikalikan keutamaannya yaitu 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Itu bedanya sama Masjid Sang Surya. Ya, pernah satelitnya NASA itu memotret Masjidil Haram itu pas sholat Id dan sholat hari raya, pernah juga sholat tarawih. Totalnya akunnya 7 juta. Ya, waktu itu. Jadi 7 juta itu Pak dikalikan 27 derajat dikalikan 100.000. Cara ngitung pahalanya begitu. Ini saya bocorkan hanya di Masjid Sang Surya saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dalam rangka itu tadi supaya anak-anak kita juga kita beri ucapan salam dan mampu untuk membalas kebaikan kita. Jadi intinya dengan salam tadi kita berinteraksi dengan anak-anak kecil yang supaya mereka tetap mulai kecil diajarkan bagaimana syariatnya. Mendidik anak kecil itu tidak dilakukan dengan keadaan teladan yang baik. Kedua tadi ya. Karena kalau Nabi memberikan contoh pada anak-anak, nanti anak-anak akan bisa mencontoh Nabi.
Dan urgensi membangun kepribadian anak didik itu memunculkan kepercayaan dirinya. Oh, jadi aku itu mulai kecil ternyata sudah dihormat. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini akan memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Walaupun sifatnya salam itu hukumnya sunnah, tetapi bagaimana kita menjawabnya wajib, dan itu memberikan pelajaran pada kita untuk menebarkan salam, afsus salam kepada siapapun. Mudah-mudahan ini mendidik anak-anak kita semua sampai nanti mereka besar, sehingga apa yang diberikan sebagai sunnah Rasul tadi akan menjadikan pelajaran yang berharga bagi kita. Mudah-mudahan anak-anak kita generasi salam, generasi rahmah, dan generasi barokah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين